Di kesempatan ini, saya ingin mengafirmasi bahwa saya ketika sebelum sampai ke tempat atau ruang debat terbuka kemarin, saya bersama tim itu kan mempelajari, apalagi memang misi utama saya adalah untuk pengembangan UMKM ya, karena saya menganggap itu satu-satunya juru selamat. Backbone, Oh, tulang backbone punggung. ya. Istri saya nggak setuju kalau dibilang juru selamat katanya. Bagaimana Situbondo ke depan itu bisa naik kelas. Nah, tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Sumber daya alam kita itu ya kita dianugerahi Allah dengan pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata yang belum terkelola hingga kerajinan gitu ya. Dan pendekatan itu beda dengan pendekatan sumber daya alam yang bisa dieksploitasi kayak batu bara, kayak migas gitu, oil and gas misalnya. Itu berbeda pendekatannya. Kalau itu pasti padat modal atau industrial ya. Kalau kita pendekatnya adalah UMKM, usaha mikro, kecil menengah gitu ya. Entrepreneur. Nah, makanya kemudian ketika kemarin kita berdebat soal data yang saya sampaikan, rupanya memang eh, ada ketidaksinkronan antara data LKPJ yang itu dibuat oleh bupati dan itu saya baca, saya pelajari dengan apa yang disampaikan gitu ya. Nah, ini menurut saya perlu diafirmasi bahwa posisi saya kemarin itu berdasarkan laporan LKPJ ya. Saya baca itu bersama teman-teman dan firm pasti itu jumlahnya di 38.000 dan 38.000 itu adalah unit mikro. Jelas terstatement di dalam laporan itu 38.000 sekian itu adalah usaha mikro. Saya kebayang kemudian kalau 38.000 maka itu sudah sama dengan 5,6% something ya dari total populasi di Situbondo. Padahal syarat satu daerah itu disebut atau negara maju itu di dunia ini untuk bisa disebut negara maju itu minimal itu di 4,1% total pebisnisnya atau pelaku usahanya. Kalau sudah di atas itu sudah harusnya sudah kabupaten ini sudah maju. Saya katakan di Banyuwangi misalnya. Banyuwangi itu 6,3 dan kita sudah mendekati itu artinya. Padahal saya nggak tahu ya, kenapa bisa Situbondo masih seperti ini, ya. Tetapi data UMKM-nya sudah di angka 38.000. Harusnya Situbondo udah melesat, udah maju. Bayangkan kalau 38.000 itu adalah basis yang kokoh dan ternyata hanya 600 yang tersentuh gitu ya. Artinya dikawal 600. Maka ya saya kira masih jauh dari kebutuhan itu. Tapi kalau 38.000 itu benar-benar ada kehadiran kebijakan pemerintah untuk mengurusin izin, ngurusin permodalan, kemudian pendampingan gitu ya. Dan bagaimana mereka bisa meng-skill up bisnisnya. Wah, itu Situbondo maju naik kelas bener itu. Percaya sama saya, kalau 38.000 tersentuh, dan itu bisa tumbuh terus, Situbondo akan maju. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Dengan basis 5 hal tadi, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan kerajinan. Udahlah, saya sarankan untuk anak-anak muda di Situbondo, silakan bikin usaha di 5 bidang ini. Mulai dari pertanian, apa yang bisa diambil dari pertanian, olah itu menjadi satu bahan potensi bisnis. Baik itu lokal, regional, maupun nasional atau mungkin internasional. Ya kan? Apa sajalah, mulai dari kopi, mulai dari padi, mulai dari apa lagi pertanian tuh, segala macam lah, bawang kek, apa kek, ya kan? Itu silahkan dikembangkan. Perikanan misalnya, cukok benyak, cukok pendeng, cukok kabon, ya kan, cukok macam, cukok bubut, ikan kerapu, lele, itu silahkan bermain di situ, di sektor itu. Ini potensinya luar biasa. Kemudian peternakan. Oh, kemarin saya ke pasar-pasar hewan, Sabtowan dan lain-lain itu. Dan saya keliling, mulai proses penggemukan sapi,
jual pedaging sapi yang datang itu. Kemarin tuh datang dari Klaten, Boyolali, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat tuh ada di Sabtoan tuh. Ini kan potensi ini. Iya kan? Kemudian pariwisata ya, tahu sendiri bos. Ya, Pasar Rengganis itu bagusnya minta ampun. Tapi sekarang amburadul hancur. Kampung Bleko hancur, Kampung Kerapu hancur. Pasir Putih menangis tapi dia tampakkan. Potensi kerajinannya banyak di daerah Melandikan, Tambak Ukir, Panarukan. Itu mengirim barang-barang dan dia Sembagus itu juga banyak itu. Ya kan? Potensi kerajinan di Situbondo ini. Kenapa? Sumber daya manusia dan sumber daya mentahnya, sumber bahan bakunya, raw materialnya itu ada dan tinggal diagregasi melalui instrumen kebijakan. Bermain di sini saja anak-anak muda, kelompok Z, gen milenial bermain di sini sambil mendorong anak-anak SD, SMP adalah generasi Y dan Alpha. Wah, mereka sudah akan 5-10 tahun lagi Situbondo akan maju. Kenapa? Basisnya entrepreneur. Basisnya adalah kewirausahaan. Dan itu butuh kehadiran pemerintah. Gitu saya kira ya penjelasan saya soal itu.